Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alina Nabila. Saya Maulida, kami dari kelas 1A TRMM ingin menjelaskan tentang Linux. Pernah dengar nggak sih soal Linux? Linux itu kan bagian dari sistem operasi. Untuk Linux kernel itu gimana sih? Kalau Linux kernel itu kan digunakan dalam sistem operasi. Kernel ini merupakan turunan dari keluarga sistem operasi Unix, dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public Licenses atau sering dikenal dengan GPL. Oh iya. Tapi kan di kernel ini dan sistem operasi itu ada perbedaan. Kalau sistem operasi itu kan paket perangkat lunak yang berkomunikasi langsung ke hardware dan aplikasi kita. Sedangkan kernel yaitu level terendah dari sistem operasi. Kernel ini juga bagian utama dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan perintah menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh komputer. Kalau jenis-jenis Linux itu apa aja sih? Seperti Slackware, Debian, Ubuntu, Mint, Red Hat, Fedora, dan CentOS. Seperti itu. Kalau masalah kelebihan Linux kan dia lebih hemat biaya karena Linux ini bisa diperoleh secara gratis. Terus kan kelebihan daripada Linux ini cenderung lebih aman karena di saat kita menjalankan aplikasi di Linux membutuhkan otorisasi dengan memasukkan kata sandi. Otorisasi tersebut dapat meminimalisir aktivasi virus yang bisa dapat berjalan melalui peluncuran aplikasi. Dan sesuai prinsip yang diusung, pengguna dapat dengan bebas memodifikasi sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya. Linux ini juga dapat berjalan di hampir semua perangkat dengan lancar karena Linux tidak terlalu membutuhkan sumber daya seperti RAM, CPU ataupun hard drive yang besar. Tolong jelasin kembali tentang kernel itu karena kurang paham. Gini, kernel itu kan merupakan salah satu program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan. Kernel menangani fungsi-fungsi selanjutnya atas proses penyiapan komputer dari sejak komputer dinyalakan, seperti menangani layanan input ataupun output dari program lain, menerjemahkan ke dalam instruksi-instruksi untuk dieksekusi oleh prosesor. Kernel ini juga menangani perangkat kerja lain seperti memori, papan ketik, statikus, monitor, printer, speaker, serta perangkat-perangkat lainnya. Karena akses terhadap perangkat terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan. Jadi kan aku kurang tahu tentang jenis-jenis kernel tuh apa-apa aja. Bisa bantu jelasin apa-apa aja jenis dari kernel itu dan jelasin kegunaannya untuk apa aja. Oke, baik. Jenis-jenisnya itu seperti monotonic kernel. Jenis kernel ini performanya bagus, akan tetapi memiliki ketergantungan dengan komponen yang ada di sistem dan kodenya sangat banyak. Terus mikrokernel dikenal dengan pendekatannya yang lebih minimalis dengan virtual memory dan thread scheduling. Jenis yang satu ini jadi lebih stabil dan tidak terlalu penuh dengan layanan di ruang khusus kernel. Yang ketiga ada hybrid kernel. Jenis ketiga adalah hybrid kernel yang seperti namanya merupakan kombinasi dari dua jenis sebelumnya. Geek for Geek menyebutkan bahwa hybrid kernel ini memiliki desain monolitik dan kestabilan mikrokernel. Dan yang keempat, exokernel. Kalau exokernel ini merupakan jenis yang menggunakan prinsip end-to-end, sehingga memiliki sedikit hardware, abstraksinya, dan sumber daya yang dimiliki difokuskan ke aplikasi dan program lainnya. Yang kelima, ada nanokernel. Terakhir nih ada nanokernel, jenis
yang memberikan hardware abstraction tanpa sistem service, akan tetapi sama dengan mikrokernel. Jenis nano ini juga cukup jarang digunakan. Sebagai kesimpulan, jadi dari pembahasan kami tadi tentang Linux kernel, maka dapat disimpulkan yang bahwasanya kernel adalah semacam pembatas yang menjembatani hardware dengan aplikasi, CPU, memori, dan juga perangkat yang digunakan. Intinya, apapun itu yang digunakan, baik dari bermain game sampai pengguna browser untuk menjelajahi internet. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.